Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita mengucap syukur kepada Allah, sebab kasih setianya masih menyertai kita hingga saat ini. Sehingga kita tetap hidup dalam keadaan semangat dan terus berpengharapan dalam iman di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kita ada lagi dalam persekutuan ibadah keluarga rumah tangga GPIB Jemaat Paulus. Kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Allah yang kekal kudus, kami mengucap syukur pada saat ini kami masih bisa berkumpul bersama, meskipun di rumah masing-masing, untuk ada dalam ibadah keluarga rumah tangga. Dan dalam ibadah ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan menghayati firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayat yang ke-11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika memasuki sebuah perkawinan, setiap pasangan suami istri tentu berharap bahwa kehidupan perkawinannya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya yakin bahwa tidak seorang pun yang menginginkan bahtera rumah tangganya akan berakhir dengan perceraian. Namun dalam kenyataannya, saudara-saudara, menjalani kehidupan perkawinan tidaklah semudah yang dibayangkan. Ibarat sebuah bahtera di samudera luas dengan badai taufan dan gelombangnya, begitulah bahtera rumah tangga seseorang, penuh dengan tantangan dan pergumulan, cobaan dan godaan. Dan jika kita tidak mampu mengatasinya, maka bahtera rumah tangga kita bisa hancur dan berakhir pada perceraian. Menurut data di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, kasus perceraian di Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan. Tahun 2015 ada 394.246 kasus. Tahun 2016 naik menjadi 403.070 kasus. Dan tahun 2017 naik lagi menjadi 415.818 kasus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada berbagai sebab terjadi perceraian. Misalnya perselingkuhan, KDRT, perselisihan, persoalan ekonomi, ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Dan setiap perceraian tentu memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan keluarga, khususnya anak-anak yang tentu akan menjadi korban dari perceraian tersebut. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya ini pula yang dihadapi oleh jemaat Kristen di Korintus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berupaya menjawab pergumulan ini melalui suratnya
khususnya pada pasal 7 yang membahas tentang perkawinan. Kalau perkawinan penuh dengan pergumulan dan tantangan, godaan dan cobaan, kalau sebuah perkawinan selalu terancam pada perceraian, untuk apa manusia harus kawin? Menjawab ini, saudara-saudara, adalah bahwa lembaga perkawinan sesungguhnya merupakan lembaga tertua dalam kehidupan manusia di bumi ini. Siapakah yang merancangkan sebuah perkawinan? Sejak awal mulanya, sejak di Taman Eden, Allah sendirilah yang merancangkan sebuah lembaga perkawinan. Dapat kita baca dalam kitab Kejadian 2 ayat 18-12. Dan hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 19 ayat 4 dan 5. Selain itu, saudara-saudara, perkawinan pertama-tama di Taman Eden sesungguhnya terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah kehidupan yang sakral, yang suci. Ini adalah dasar perkawinan Kristen. Saudara-saudara persekutuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak gambaran yang dipakai untuk menggambarkan sebuah perkawinan. Misalnya yang sudah disebutkan tadi, perkawinan adalah bahtera rumah tangga di samudera kehidupan yang luas, yang penuh dengan badai dan gelombang. Seorang ahli atau pakar perkawinan Kristen bernama Dr. David Mech menggambarkan perkawinan seperti sebuah meja dengan 3 tiang penyangga atau pilar di bawahnya. Kalau satu tiang atau pilar itu patah, maka meja perkawinan akan ambruk. Apakah ketiga tiang atau pilar tersebut? Yang pertama, tiang atau pilar monogami. Perkawinan Kristen adalah perkawinan monogami, satu istri dan satu suami, sekali dan selamanya sampai maut memisahkan mereka. 2 tiang atau pilar kesetiaan, satu istri satu suami tanpa pria idaman lain atau wanita idaman lain. 3 tiang atau pilar tak terceraikan. Artinya perkawinan Kristen harus terus diperjuangkan dengan sekuat hati, sekuat pikiran, sekuat tekad, sekuat cinta kasih agar tidak terceraikan. Saudara-saudara, ini ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus dalam teks bacaan kita tadi. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Yang dimaksudkan Tuhan oleh Rasul Paulus di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Dengan sangat tegas, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus hendak mengajak jemaat di Korintus dan kita semua bahwa Allah sangat menolak perceraian. Bagaimana supaya perceraian tidak terjadi? Kembali kepada 3 pilar tadi: monogami, kesetiaan, dan tak terceraikan. Dan selain daripada itu, kita juga harus melibatkan Tuhan di dalam perkawinan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan supaya turut campur dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita. Saudara-saudara yang terkasih, namun bagaimana jika perceraian terjadi juga? Paulus katakan hendaklah dia tetap dalam keadaan tidak kawin dan hidup terus berdamai dengan pasangannya. Melalui ayat ini nampaknya Paulus berharap bahwa kedua pasangan yang telah bercerai itu suatu waktu bisa rujuk atau berkumpul kembali. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada kita sekalian lewat firman Tuhan saat ini?
Kita sekarang sedang berada di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, per 11 Mei, kasus virus corona telah mencapai angka 14.265 kasus, dengan korban yang meninggal 99 orang dan yang sembuh 2.881 orang. Kita masih belum tahu dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir, kapan negara kita akan dapat terbebas dari virus corona ini. Segala kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, mulai dari social distancing, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker kalau keluar, tinggal di rumah, larangan mudik, pembatasan sosial berskala besar. Semua kebijakan ini dianjurkan untuk ditaati oleh seluruh masyarakat, termasuk kita sekalian. Kita tetap tinggal di rumah. Saudara-saudara, tinggal di rumah bisa memberikan dampak negatif maupun positif. Menurut penelitian, bisa saja dengan tinggal di rumah begitu lama, berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan, bisa berdampak terjadinya perceraian, perselisihan, gesekan dalam kehidupan rumah tangga. Namun bisa juga berdampak positif, sebab inilah kesempatan bagi kita, pasangan suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, untuk berkumpul bersama, membangun komunikasi. Kalau sebelumnya pandemi COVID-19, masing-masing kita sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri. Kita tidak punya waktu untuk berkumpul. Kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi, bercengkerama, berdiskusi. Sekarang waktunya bagi kita untuk kumpul bersama, membangun persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan biarlah kita tetap melakukannya dengan penuh disiplin, sambil tetap menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam perjalanan kehidupan rumah tangga dan perkawinan kita. Amin.